Izin rekam ya. Iya. Terima kasih Mbak Wina Natalia ya dari Plan Indonesia sudah bersedia datang ke kantor Save the Children. Saya di sini Mujibur Rahman, peneliti dari Charles Darwin University dan meneliti tentang peringatan dini multi ancaman bencana atau multi hazard early warning system. Dan tujuan penelitian ini tuh lebih pengen melihat dalam konteks desentralisasi. Banyak penelitian itu berkaitan dengan di tingkat pusat, namun jarang yang melihat dari proses desentralisasinya atau peran local government-nya. Dan pada saat yang sama banyak penelitian yang menulis tentang community based early warning system, peringatan dini di lapangan. Dan saya melihat penelitian saya mungkin gaps-nya itu berkaitan dengan peran local government-nya. Terima kasih ya Pak, sudah ada perwakilan dari Plan, dan mungkin daripada nunggu yang lainnya itu datang, mungkin kita mulai aja lebih ke pengalaman. Apakah Plan punya pengalaman dalam hal peringatan dini atau memanfaatkan peringatan dini di project area atau di internal staff? Paling pengen tahu tentang itu dulu, dari organisasi Plan seperti apa. Kalau dari organisasi Plan sih, saya juga baru 1 tahun dari Plan. Tapi memang setahu saya kalau misalnya untuk bermain di early warning itu enggak terlalu banyak. Tapi di proyeknya Urban Resilience yang di Jakarta itu ada salah satu pengembangan alat peringatan dini sederhana. Konteksnya memang untuk banjir, dan itu disupervisi oleh kawan-kawan BPPT bersama dengan warga setempat. Memang itu hanya digunakan di kelurahan yang kami dampingi. Jadi konteksnya waktu itu kan masih sangat tinggi banjir gitu. Dibuatlah alat sederhana alat peringatannya. Jadi kita juga belum bisa bilang sistem peringatan gitu, tapi alat peringatan monitoring berdasarkan memang alat yang sederhana yang berdasarkan memang sistem yang Pascal, kayak misalnya kalau airnya naik ada bola dorong dan bunyi gitu. Itu dibuat oleh masyarakat. Terus juga memang sempat ada pengembangan menyambungkan menyambungkan informasi yang ada di BPBD Jakarta, ke komunitas. Nah, kita ada ICT namanya, yang dibangun di Kelurahan Duri Utara. Di situ dikoneksikan dengan informasi kebencanaan yang ada di BPBD. Jadi langsung masuk ke Pusdaloknya. Tapi memang harus online. Jadi waktu itu masalahnya kalau misalnya internetnya jalan, informasinya masuk. Atau kita bisa nggak pakai internet, tapi memang yang masuk itu terbatas atau waktu pas nyala baru masuk gitu. Informasinya seperti itu. Berarti untuk kegiatan itu project by project ya. Nah, maintenance-nya segala macamnya di siapa? Apakah di BPPT-nya, di BPBD-nya, atau di masyarakatnya itu? Kalau yang untuk alat peringatannya sebenarnya maintenance-nya di masyarakatnya sendiri. Jadi ada beberapa yang dipasang di titik-titik banjir. Jadi waktu Urban Resilience itu proyeknya untuk bencana banjir dan kebakaran. Jadi memang dipasang hanya di yang lokasi banjir. Dan di maintenance memang oleh masyarakatnya. Dan memang informasi dari BPPT juga kalau untuk konteks banjir, ketika alat peringatannya tenggelam, kan pasti juga biasanya ketika alat peringatan atau bencana terjadi rusak. Nah itu yang diusahakan gimana caranya memang ketika terendam air tidak rusak atau lumpur tidak rusak. Nah, waterproof prototipenya ada di masyarakatnya sendiri, terus di mitra juga ada satu untuk dijadikan uji coba. Tapi memang pada umumnya pemeliharaannya memang diambil oleh masyarakat sekitar. Gitu. Itu lebih ke local community area-nya. Lalu pernah memanfaatkan nggak di plannya sendiri informasi-informasi peringatan dini dari resmi dari pemerintah itu apa saja? Pernah, kalau misalnya yang peringatan dini itu
pas saya masuk berarti pas yang Banten. Oke. Itu memang peringatan dini yang dari apa namanya BMKG yang peringatan dini 1, 2, 3 buletin yang itu digunakan. Terus juga informasi-informasi kayak misalnya kondisi air, muka air kayak gitu itu juga kan disebar oleh BPBD Jakarta. Oke. So sudah mulai ya, lebih ke waktu yang Banten kan tsunami ya, tsunami warning sama ada sedikit gunung tapi nggak begitu. Ini kalau yang di Jakarta lebih ke early warning ya. So siaga 1 apa di Katulampa seperti apa. Berarti informasi itu yang diterima. Pernah nggak kepikiran atau membuka multi hazard early warning systemnya BNPB yang bencana hidrometeorologis gitu di plan atau sebelumnya? Kayaknya kalau yang multi hazardnya belum, lebih banyak memang buka yang kalau BNPB lebih banyak pasti bukanya Inaris. Kayak Inaris ya. Inarisnya itu yang sering dibuka. Terus kalau dari BMKG paling banyak PVMBG sama yang early warning untuk tinggi muka air. PVMBG yang apa? Vanologi. Iya. Magma Indonesia. Lebih ke arah situ memang. Dan karena di plan sendiri juga ada kayak SOP kalau ada kondisi darurat itu pasti ada informasi, terus jalan kayak tree communication, jadi pohon komunikasi kemana dan nanti ada yang nyebarin informasi. Informasi itu juga dipakai kayak kejadian di Sulawesi kayaknya sempat ada gempa lagi, terus langsung jalan, terus ini informasinya tolong hati-hati kayak gitu itu dipakai. So ada terima informasi, habis itu responsnya kita diseminasi dengan adanya kayak pesan atau action untuk lebih waspada, lebih siaga. Ya. Dan memang pasti di situ juga disampaikan kalau misalnya kita ada yang lagi travel atau misalnya ke pas yang di daerah bersangkutan tetap waspada, terus juga lihat informasi dari pemerintahan setempat itu seperti apa gitu-gitu. Oke. Menarik juga sih. Nah tadi disebutkan bahwa pernah membuka Inaris ya. So salah satu bagian dari memahami resiko early warning kan itu memahami resiko satu kuadran people centered early warning system. Itu di plan itu apa saja kegiatan untuk memahami resiko yang ada di sekitar kantornya maupun juga yang ada di project site-nya itu seperti apa? Atau mungkin sampai ke sekolah kalau mitranya ke sekolah itu seperti apa? Kalau misalnya di plan sendiri dari segi kantor ya biasalah melihat kayak misalkan potensi kebakaran kayak gitu atau gempa seperti apa, terus juga disimpan informasi-informasi mengenai apa yang harus dilakukan kalau gempa terjadi gitu kan memang sempat mengguncang sampai semua Jakarta kerasa gitu. Jadi kita udah nggak terlalu sulit ngomongin kalau gempa gimana rasanya, hampir seluruhnya udah tahu rasanya, jadi udah oke, mereka udah mulai aware dengan kondisi itu. Terus kalau untuk di site-nya sendiri, kalau di lokasi-lokasi pendampingan plan, memang dengan membuka Inaris kita juga lihat gitu. Oh sebetulnya potensi paling tinggi di daerah itu ini misalkan. Contoh di plan itu kan banyak bekerjanya di NTT. Ya memang betul kekeringan gitu konteksnya gitu. Terus konteksnya dengan sekolah, memang kita mengintegrasikan Inaris dengan posisi sekolah. Jadi sebenarnya dominasi potensinya itu apa sih? Dan itu diperkenalkan kepada sekolah untuk membuka Inaris, dan Inaris juga sudah integrate dengan data sekolah, Dapodik. Jadi mereka juga bisa sambil bermain gitu dalam tanda kutip, memang dilihatin secara spasial bahwa ya potensi Anda di sini, terus apa sih yang paling tinggi di sekitar situ. Jadi membantu ke perencanaan sekolahnya juga. Sebetulnya apa yang harus diperhatikan dan sinkron nggak dengan sejarahnya yang terjadi. Misalnya ternyata di Inaris dibilangnya banjir, padahal nggak pernah banjir sekolahnya. Ini juga bisa jadi feedback untuk BNPB-nya. So berarti benar-benar sangat localize ya pemanfaatan Inarisnya sama sekolahnya maupun project site-nya. So rata-rata satu sekolah atau satu project site itu berapa hazard yang potensial di situ kalau kita buka sekolah? Just muncul berapa ininya? Kalau yang di NTT waktu itu sempat ada kekeringan, angin, terus
abrasi Iya. sama banjir, Iya. sama gempa. Berarti paling banyak itu 5. 5 ya. 5. So kan itu multiple hazardnya kan. So sudah cukup bagus lah kalau sekolah sudah dalam proses identifikasi risknya apa saja sama hazardnya itu apa berdasarkan pemanfaatan inaris ya dari BNPB atas dukungan atau enhancement dari plan kan. Gitu. Nah tahap keduanya itu kan monitoring hazardnya. Apakah di plan atau di sekolah atau di mitra organisasi di lapangan di NTT atau di mana itu ada yang bertanggung jawab nggak untuk monitoring risk atau itu apa? Kalau yang di Jakarta karena kebetulan saya pegangnya yang Jakarta untuk sekolah, memang nggak ada yang monitoring secara spesifik, tapi dalam programnya pasti ada materi untuk konteks sekolah, pasti ada pengenalan HVCA. Nah itu yang terus di maintain bahwa benar nggak potensinya masih ini gitu. Terus apa ada nambah lagi? Karena biasanya memang dibuat dari kalender musimnya, walaupun misalnya dia cuma pernah terdampak 1 kali, itu biasanya ditulis tetap gitu, tetap punya potensi itu, cuman rankingnya paling ranking keberapa. Nah itu yang biasanya tetap dipantau, entah 1 tahun sekali atau per 6 bulan, ada yang berubah nggak dari resiko yang terjadi selama 1 tahun ini misalkan atau 6 bulan ke belakang gitu. So walaupun secara organisasi nggak ada Halo. Hai, saudara. Ini gimana Amel? Silakan dulu. Halo, Pak. Sehat. Siapa lagi di sini? Oxfam ada nggak? Oxfam lagi ada kegiatan di Atmani, nggak bisa dia. Bang ini yang datang. Ya, saya. Ini yang datang. Nggak bisa, bandingannya nggak bisa. Lalu sisanya ada yang di Ambon, Wamena, Palu. So semuanya sudah pada tahu ya, berat udah. Lain nih Mbak Murah kan di Palu. Makanya saya yang di Jakarta. Sorry, kita tadi ada konfirm dulu, sorry. Nyantai aja. Ini tadi lebih ke wawancara soal kegiatan yang dilaksanakan plan apa saja, khususnya berkaitan dengan early warning. Kita sudah bahas tentang understanding risk yang di plan seperti apa. Lalu kedua mulai masuk ke bagian monitoring bencana. Gitu. Mungkin teman-teman dari YSTC sudah hadir. Mungkin bisa bagian dari penelitian ini prosedural untuk menandatangani consent form untuk research bahwa saya ini Mujibur Rahman melakukan research tentang multi hazard early warning system. Supervisornya Achilles Surjan sama Jonathan Lassa, dan tujuannya itu untuk melihat proses multi hazard early warning system dalam konteks desentralisasi dan bagaimana ini bisa menjadi lebih robust baik di nasional maupun di subnational level. Lalu berikutnya ya ada berapa manfaat dari penelitian ini, mulai dari enhancing untuk civil society sama link ke local government. Lalu penelitian ini ya tetap confidential atau yang dibahas ini confidential sama anonymous. So bisa feel free untuk sharing atau tentang apa saja tentang early warning system, baik yang challenges atau yang positif selama di Indonesia, pengalaman di Indonesia, dan tentang data manajemennya akan keep in a safe file, sama juga ada backupnya di cloudnya CDU. So, kalau bersedia untuk ikut proses ini, tinggal sign. Apabila ada hal-hal yang sensitif atau itu bisa withdraw at any time. So ini murni voluntary. Ya, bro. Terus ada meeting aja nggak apa-apa nanti. Itu bukan withdraw, itu mau izin. Gimana saya kan? Saya Nggak gemukan dia orang dari
Australia minum susu berkualitas, makan keju. Ini kok panas hasilnya di ruang kita dingin atau? Kemarin dengar dari si Ayu dari tanggal 1 kan katanya. Tanggal 2 ya? Di sini. Apanya? Dirimu Iya, sejak 2 minggu yang lalu. tanggal berapa? 2 Desember. 2 Desember kan ya. Ya. Dan aku pergi kemarin tanggal 1-nya. Sampai kapan? Rencana Apanya? di sini. 2 minggu lagi di sini di Jakarta. So 1 bulan ini fokus di Jakarta. Sudah kelilingi hampir 17 instansi pemerintah Di sini. di Jakarta ya, yang berkaitan dengan early warning system maupun yang menggunakan data peringatan dini. Dan tahap 2 minggu ke depan fokus ke NGOs, ada ECP, HFI, PMI, sama sama berikut ada observasi. Nanti aku Retar nggak? retar dulu. Ada Gue retar juga. Semua. Oke, so aku minta izin rekam untuk dimanfaatkan sebagai. Silakan, Pak. Kalau bisa sign dulu konsep Ya. Kalau sign aku Takut jadi. Nggak ada sign sekali di bawah. Saya nggak apa, saya nggak sign. Ini kapan nih? Hai. Basket. Nama kan ya. Terima kasih. Terus ini oh Save the children semuanya. Save the children. Jakarta. Thank you. Ini nanti mesti jadi diskusi kita ini. Ya ya ya. Brown bag ini. Brown bag. Keren nih isinya nih. Aku pinjam dulu ya Buat ini. Nanti ditaruh di perpustakaan kita di ruang di ruangan. ruang Google. Di kafe kita dong. Aku bisa sana ya. Duduk Bisa ya? dong. Udah muak aku di situ. Bisa di rekaman. Gak apa-apa. Ayo, jangan Kan gitu. pasti ada yang pergi kan. Nanti pasti di Bandung terus. Kenapa udah mau di sini? Bosan ya? Kan kita minta kenaikan nggak dikasih, kita dari Bandung terus. Kan harus bisa bilang. Ini pengawas dari desa. Ini punya Mas Mujib nih. Ya, silakan ambil. Semua yang ada di meja silakan ambil. Nah, aku makan buah ya. Apa? Ya. Kasih rumah. Oke, ya ambil aja. Salah tadi. Nggak tadi bilang sih big snacks provided. Aku udah makan bakmi di blok itu tadi. Iya. Oke ya, so kita informal aja ya. Ya. Informal Jadi, nyantai. nyalakan. Silakan. Already sudah. So kita nyantai. Kita udah bahas tentang multi hazard early warning system. So ini bisa based on your experience selama bekerja di Indonesia, berkaitan dengan early warning system atau based on where we work, Ya. Save the Children plan. So yang pertama ini saya pengen tertarik tentang pertanyaan, apakah kita butuh multi hazard early warning system? Itu gimana? Do we need it or not? So bebas, open the floor. Pertanyaannya berarti bukan individual hazard ya? Bukan, multiple. Multi hazard. Multi hazard. Multi hazard. Do we need it? Kalau aku bilang kita perlu, tetapi untuk apa? Ya. That's another question. Ya. Tujuan. Untuk apa tujuannya? Karena ketika kita bicara, saya perspektifnya community based, Yep. acap kali justru yang early warning kita kan sekarang alert di TV itu BMKG ya. Itu yang kita punya sekarang ya. Mau tidak mau aja. Ya. Kalaupun ada multi hazard itu hanya menimbulkan quote unquote ketakutan-ketakutan yang tidak perlu atau kepanikan. Ya. Itu berbahaya sekali justru detrimental efeknya bahasanya. Itu efek berkelanjutannya itu malah mengerikan karena orang yang di daerah situ tidak mengetahui, tetapi kemudian orang di tempat lain bisa jadi multi hazard itu kan berarti bukan hanya satu scope di satu area aja kan. Ya. Multi hazard itu berarti nationwide. Ini maksudnya apa dulu saya? Itu it can be both. So aku akan kalau satu bulan ini aku pengen lihat nationwide-nya seperti apa Iya. konteksnya, and then untuk the next 3 months aku pengen lihat konteksnya di daerah seperti apa. Oke. Kalau nationwide, aku pikir itu menimbulkan efek
panic effect di berbagai tempat lain ya, karena itu adalah hal yang rasanya tidak hanya di area situ, tapi kemudian bisa menimbulkan yang mungkin tidak perlu juga harus merasakan itu. Karena contohnya saja yang paling dua hal kalau misalnya kita bilang multi hazard ya. Yang pertama, gempa yang berakibat tsunami. Tidak semua di daerah yang gempa akan menghasilkan tsunami. Itu saja sudah merupakan ketakutan yang punya. Yang kedua, cepat aja ya. Bicara tentang volcanic. Bali, Lombok itu sudah terdampak dan itu kemudian membuat kepanikan kepada orang-orang yang tidak pada, karena tidak dilokalisir ya. Misalnya katakan hanya di sini saja, kalau nationwide ya. Jadi orang pun tidak mau ke Bali, orang tidak mau apa, itu kan economic loss-nya tinggi banget. Nah, yang ketiga adalah berhubungan curah hujan dengan tanah longsor. Kalau misalnya itu misalnya ini bahkan tidak nationwide. Kita bicara misalnya Banjarnegara, kabupaten yang paling, ketika itu dikatakan di situ banjir dan longsor akan situ, orang-orang sekabupaten Banjarnegara dan tetangganya Wonosobo dan lain-lain udah ketakutan. Nah, apakah hal-hal ini akan menolong atau lebih mencederakan trust kepada, sekali orang tidak percaya dengan early warning, dia akan bebal atau bahasa antropologi politiknya banal. Jadi jangan menghadirkan orang-orang yang banal terhadap early warning system, itu berbahayanya di situ. Nanti outcome-nya ke sana. Ketika orang ternyata kemarin dibilang gitu di tempat gua nggak apa-apa. Nah, jadi to start the conversation. Ya, so itu kompleksitasnya di tingkat nasional kan, multi hazard early warning system. Dan bahkan regional, kabupaten misalnya, kalau itu kan daerah Banyumas ya, Banjarnegara itu ya. Sekarang kan seluruh Banjarnegara itu mewakili Banyumas, Karisiden Banyumas semua itu, ex Karisiden Banyumas, dan itu mereka kemudian ketakutan yang ditimbulkan ya orang tidak boleh keluar rumah, tidak apa. Thank you. Mas Mujib, ini sebelumnya, apakah ini harus pure pengalaman di Save the Children atau enggak ada loh. Enggak ada. Karena soalnya nanti takutnya mix ya. Itu oke, udah kalau gitu bebas. Ini cerita pengalaman observasinya ya. Ini Mas, satu sebelum kita perlu nggak kita multiple hazard early warning system? Saya sebagai background saya geologi, saya melihatnya pertanyaan gini, apakah maksudnya early warning system itu adalah mengalert semua ancaman itu tipikalnya satu sistem, satu peringatan, atau itu satu sistem bisa mengakomodir banyak, tapi perkara nanti keluarnya nanti sesuai dengan tipikal hazardnya. Itu dulu Mas, biar clear dulu yang Mas maksud multiple. Nah, so itu kan masih dalam, kalau sih multiple hazard yang masih digodok oleh BNPB, multi hazard early warning system BNPB. Oh, yang versinya BNPB ini? Iya, versinya BNPB, dan itu kan belum ada legalitas hukumnya secara sah. So whatever our inputs, kalau kita akan mengkerucut ternyata dari teman-teman NGOs, ini yang harus dipikirkan oleh BNPB, seperti itu. So jangan sampai input dari teman-teman di lapangan nggak kedenger, dan ternyata pengalaman yang lama fokus on the technology aja, tapi tidak 90% on technology, dan ternyata untuk masyarakat dan civil society-nya nggak pinter itu aja sih. Kalau berangkat dari yang ada sekarang, aku dalam posisi itu aku mengatakan itu akan membuat risk perception fallacy. Satu, kenapa? How comes kita bisa menggabungkan misalnya secara konsep, bukan secara risk dari volcano eruption dengan risk dari tsunami, risk dari earthquake, tektonik atau saat aktif, risk dari longsor, risk dari flood itu different. Meskipun dalam satu komunitas itu mengalami semua motivasi. Gimana kita bisa memprosesing semua kompleksitas dalam satu informasi yang sama? Itu akan risk fallacy. Kecuali, ini satu portal hanya sebagai hub memanage informasi itu itu make sense. Jadi keluarnya itu sesuai dengan kompetensi masing-masing, ancaman masing-masing, sehingga nanti risknya juga bisa dipahami. Nah, kalau ini people center kan asli 4 komponen itu kan, jadi monitoring hazardnya, kemudian understanding the risk, monitoring the hazard, disseminate and respond capability. Itu people center early warning system. Nah, konteks itu akan sama saja, konteks nationwide,
kemudian subnasional, bahkan di level lokal itu akan sama aja sebenarnya, hanya soal lokusnya. Nah, jadi kalau perspektifnya yang BNPB tadi, aku mengatakan itu akan menimbulkan risk perception fallacy karena nggak logis dan juga memix up semua complexity untuk seolah-olah tools itu menyelesaikan semua persoalan. Itu satu. Kemudian bias skala. Ya, itu ya. Bagaimana mungkin skala nasional yang dipakai, kemudian kita mau keluarkan output informasi dalam skala yang lokal. Unless itu kayak seperti atom gitu. Dari bawah dikumpulin jadi besar, itu lain cerita. Berarti yang besar itu ada kumpulan yang kecil. Tapi kalau yang besar dipecah jadi dipaksa jadi kecil, bias skala uncertainty-nya tinggi, kemudian false alarm, ya itu tadi akan jadi nah orang akan false alarm itu akan membuat skepticism dan people don't trust anymore to that system. Dan yang dari Mas Freddy itu terbukti waktu di Lombok. Jadi pas saya belum di plan, tapi masuk dari konteks psikologi karena saya masuk untuk assessment awalnya, itu juga cukup ditolak sebenarnya, bilang ngapain psikologi masuk dulu gitu. Tapi menurut saya Ya nggak tahu itu manusia. justru harus masuk duluan gitu, biar nanti kalau ada PTSD justru lebih tahu dari awal gitu. Nah, iya itu masuk di situ dan BMKG itu yang tadi yang Victor sebutkan gitu, bahwa mereka sudah tidak percaya dengan early warningnya sendiri karena beberapa kali ya entah itu dibilang informasinya yang dikeluarkan tidak tepat atau memang bahasanya sebenarnya hasil dari alatnya betul misalkan, tapi penyampaiannya yang nggak tepat, itu yang harus dilihat. Cuman yang sampai ke masyarakat bahwa mereka tidak percaya dengan BMKG, bahkan kepala BMKG yang ada di Lombok kalau nggak salah sampai mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya kepala BMKG gitu, dan itu sudah hal yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan memang masyarakat juga sebetulnya juga butuh cari tahu atau butuh informasi sebenarnya apa sih yang terjadi, bukan dalam bahasa yang entah yang tadi misalnya informasi atau input yang dikeluarkannya juga seperti apa. Aku juga masyarakat paham gitu dengan bahasa-bahasa yang pakai indikatornya apa, terus apa bahasanya murni langsung keluar seperti itu, mereka juga nggak paham gitu. Untuk sampai end to end sampai usernya juga itu juga harus jadi hal yang memang dilihat gitu. Dan menambahkan dari pemerintah nih, salah satu juga yang klasik itu kan koordinasi antar lembaganya juga ya. Dan kita tahu kan kalau sekarang itu kalau gempa ya BMKG ranahnya. Tapi kalau misalnya gunung berapi itu ke PNPB ya, dari Kementerian SDM gitu. Itu kan juga masih belum, mereka pun kadang-kadang masih koordinasinya masih susah. Nah ini kan semua beberapa ini juga kan masih masuknya belum ke satu pintu gitu. Yang tadi Bang Freddy bilang juga gitu, kalau misalnya kita mau bilang sebenarnya kita yang sebenarnya itu kan yang hub itu, ya, tapi bagaimana informasi itu tersaring pun itu juga di sini yang juga mungkin nanti akan jadi kendala yang saat ini juga ya banyak lah gitu kendala, bahwa tidak hanya penanganan bencana tapi koordinasi pemerintah kita ini juga masih sangat-sangat perlu ditingkatkan. Sama kalau tadi yang masalah yang geologisnya juga nggak bisa satu karakteristik dipakai untuk seluruhnya, tidak bisa digeneralisir gitu, karena juga konteksnya Indonesia, mungkin Mas Ren juga bisa lebih menjelaskan itu. Konturnya kan beda-beda gitu, nggak bisa dibilang kayak misalkan setelah gempa 30 menit kemudian tsunami gitu. Itu kan udah berapa kali gagal dalam tanda kutip gitu menurut saya informasi dikeluarkan. Iya, dan itu yang dipercaya sama masyarakat. Menurut saya banyak hal gitu yang terjadi ketika banyak indikator yang bisa dipres karena untuk melihat dan mempermudah atau misalnya apalah bahasanya secara nanti teknikal, itu juga nanti akan berakibat pada perhitungan atau misalnya indikator-indikator yang keluar untuk dewannya sendiri. Sama ini sih Mas, menurutku kalau mau menggabungkan harusnya yang kalau di bahasanya ini biohazard gitu, orang-orang geologi kan nyebutnya ini adalah biohazard primary-nya apa? Eruption. Eruption tipikalnya kan ada lagi itu eksplosif atau efusif atau aliran misalnya, atau kita piroklastik ya. Nah, ketika piroklastik nanti ada secondary hazard, misalnya apa? Lahar dingin, jatuhan abu vulkanik, ya kan? Kemudian juga lavanya itu sendiri. Setelah itu ada tertiary lagi, misalnya apa? Rumahnya ambruk akibat abunya misalnya.
Nah, itu kan satu rentetan. Artinya yang mengikatnya adalah si biohazardnya dalam satu kawasan. Nah, itu kenapa sebenarnya konsep people center early warning system itu harus diimprove. People center but based on landscape, biohazard landscape. Nah, itu baru make any sense untuk logiknya dan risk yang akan forecastnya ini, alertnya ini, risknya apa itu clear. Nah, kalau mau menggabungkan, menurutku yang digabungkan adalah monitoring itu. Ketika gempa tektonik yang potensial tsunami ikutannya, maka adalah sudah bisa dilakukan. Kalau untuk sesar aktif yang Lembang, Opak, dan 35 di Jawa dan lainnya di pulau lain itu berdiri sendiri. Atau kalau dia jadi satu, boleh dia hub untuk monitoring si yang berhubungan dengan aktivitas seismik. Jadi seismik hazard, seismik hazard instead of itu tektonik di laut atau di darat. Nah, terus tersierinya apa? Nah, itu yang harus dicermati. Hydromet juga sama. Misalnya, apakah ini karena ekstrim curah hujan ekstrim? Terus bagaimana dengan kondisi fisiknya? Karena itu akan kompleks sekali. Terus dengan banjir bandang atau gimana? Nah, mungkin pengkategorinya itu dulu. Dulu bisa kalau mau merapikan. Tapi kalau dia yang versi yang BPB yang aku tahu nggak tahu kalau sekarang udah secanggih yang dia pikirkan udah berdasarkan biohazard base gitu ya. Nah, itu kan belum. Dia hanya mengoverlay semuanya. Sama dengan risk multiple hazard risk. Saya juga dari sisi melihatnya dari sisi kaidah-kaidah ilmiah, ilmiah dan metodologi pemetaan GIS dan lain sebagainya itu not make any sense sebenarnya. Untuk membuat multiple risk map gitu. Nah, karena ya uncertainty yang tinggi dia skala, kemudian bagaimana mungkin menggabungkan risiko gempa dengan risiko banjir itu jadi sama. Jadi kalau mau input saya kira itu harus dipecah. Fungsinya bukan fungsi jadi one tools solution semuanya. Tapi facilitate coordinate So lebih ke memfasilitasi data-data yang ada di daerah, sama sampai ke tingkat masyarakat untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada seragamin semuanya. Dan dia tuh geohazard landscape based lah katakan. Landscape-nya itu konteksnya geohazard karena kan beda zone itu. So yang menarik di BNPB ini kan ini proses planningnya cukup lama ini. Mereka lagi dalam proses menyusun, tapi kemudian mental itu draft peraturan presiden tentang multi hazard early warning system itu sudah 2 tahun digodok dan mereka tuh coba bikin 5-year plan for the next 5 years dengan funding yang cukup besar. Grand design multi hazard early warning systemnya seperti apa, tapi aku juga belum dengar apakah mereka itu pernah dengar masukan dari masyarakat, minta audiensi dari masyarakat seperti apa, atau dari NGO seperti apa, atau ini murni top down proses atau top proses aja nggak ada downnya. So itu yang aku pengen gali. Nah, karena penelitianku itu lebih ke proses desentralisasi atau konteks decentralization, karena ujung tombak peringatan dini atau ujung tombak saving life-nya kan di tingkat kabupaten sama desa. Menurut pengalaman teman-teman di sini, aku pengen tahu tentang kapasitas daerah dalam memonitor atau memahami atau diseminasi early warning seperti apa kapasitas daerahnya. Ini menarik Mas. Ini menarik Mas karena kalau melihat ini, saya nggak tahu di BNPB sendiri ada pembicaraan di antara sektor mereka sendiri ada atau enggak, karena saya sampai sekarang walaupun sejak di Safety Zero nggak pernah datang rapatnya. Itu panitia teknis untuk SNI kan. Nah, kita berhasil memasukkan yang level dunia pertama kali ISO bencana itu adalah ISO early warning system untuk landslide. Nah, jadi tanah bergerak. Nah, di situ kita malah tidak pernah dengar ini pertama. Jadi itu mengerikan sekali kalau misalnya sudah pipeline selama 2 tahun. Itu Pantek itu sudah 5, aku udah tahun keempat ini Mas. Tapi diskusi kita di Pantek itu kembali ke yang Freddy katakan bahwa diskusinya adalah, tapi rasanya perlu juga nanti diskusi sama anggota panitia teknis ini Mas, karena ini kan bicara tentang early warning system. Jadi kita yang waktu itu dari UGM yang jadi penulisnya. Nah, tetapi kita waktu itu malah dalam diskusi kita tidak pernah ada bencana, kita tidak percaya ada bencana nasional. Iya benar.
Itu juga waktu kita diskusikan waktu saya sebelumnya di Biro Hukum tuh kita bicara tentang drafting perpres untuk skala bencana ya nasional gitu. Tapi kita tidak pernah percaya ini masih perlu dibuktikan karena belum ada penelitian. Bencana itu tidak ada nasional, bencana itu komunitas. Karena ketika bencana itu komunitas, di situ komunitas yang satu mungkin gempanya magnitudenya sama besar, tapi komunitas yang satu tidak rusak. Tapi, nah, oleh karena itu ketika bicara membaca ini to understand how we unify effective multi hazard, di mana unification-nya gitu, dan efektivitasnya masih di mana dan lalu apalagi kalau misalnya can function robustly at the national and subnational levels, itu mungkin untuk hanya dapat nama aja bisa BNPB gitu ya. Wah, ada early warning yang multi hazard. Tetapi ketika itu ke level, it doesn't mean anything. Yes, true. Nah, jadi makanya nggak tahu dari segi proses aku masih mempertanyakan. Lalu kemudian dari segi konsep pemahaman tentang bencana pun, BNPB harus belajar lagi dulu. Karena kalau misalnya seperti ini nggak ada yang multi hazard disaster, pertama nggak ada. Lalu multi national disaster itu apa? Leveling national disaster itu jadi dua konsep itu yang harus kita bedah lagi. Mungkin BNPB tidak ada yang namanya multi hazard disaster. Tidak ada juga kalau misalnya kalau kita bicara primary hazard kemudian masuk ke secondary sama tertiary hazard ada. Tapi penyebab utamanya satu. Tapi kayak multi hazard nggak ada. Kemudian apakah kemudian ada national disaster yang kemudian nasional dulu baru turun ke bawah? Yang ada dari bawah dulu kita memandang kalau misalnya 2 provinsi kena itu baru kita bicara national disaster. Jadi secara konseptual saja saya masih mempertanyakan, mungkin perlu di dig deeper ya itu. Jadi pertanyaan scientific questionnya Mas Mujib ini harus dibenturkan juga dengan kondisi realnya BNPB. Mengerti nggak barang ini gitu? Siap. So untuk unified mungkin kita lebih ke mengkerucutkan itu konsepnya menyatukan, mereka tuh selalu mudah menempelkan satu terpadu dikit-dikit ditempel terpadu apa gitu. So mungkin unifiednya kan seperti hasil diskusi kan lebih ke mungkin hub, information hub, di mana semua itu mungkin itu yang ditawarkan oleh NGO itu lebih make sense. Orang yang qualified dengan science backgroundnya masing-masing mengeluarkan objektif. Dan itu single portal, ini itu ketahuan siapa ngeluarin apa di single window lah istilahnya. Mungkin membangun dashboard aja ya. Ini lebih kepada membangun dashboard sebetulnya. Bukan. So unified mungkin mirip Inaris lah. Iya. Mirip Inaris. Kedua, efektif kan banyak debat itu apa efektif early warning system. Ada yang akan bilang bahwa itu time, bahwa it's time itu ada yang accurate, ada yang efficient segala macamnya. Tapi aku lagi pengen melihat efektif ini sesuai dengan tujuan early warning system itu apa? Yaitu saving lives sama protecting assets. Dan itu harus terukur. So setiap kali kita mengeluarkan early warning system itu saving lives juga. Kita jangan bilang bahwa aku kok 5 menit aku sudah keluaran early warning, it's successful. That's the early warning yang successful itu karena 5 menit gempa ada warning atau mengakhiri itu the process mungkin successful. But apabila efektifnya nggak sampai saving lives, is still questionable. So yang belum ada sekarang ini tentang mengukur hal efektif dari segi tujuan utama early warning system itu saving lives, dan itu murni di people di desa yang ada di lapangan. Nah, konteksnya at the national level itu vague, khususnya di BNPB. Tapi apabila kita masuk ke tingkat daerah dengan adanya pusdalops, ada berapa pusdalops yang sudah berdiri sebelum ada BNPB maupun BPBD. Fungsinya mereka itu mungkin menjadi hub yang paling penting atau yang menjadi hub untuk menjembatani multiple hazard based on science atau kompleksitas hazard. Mungkin bencana multi mungkin nggak ada, tapi complexity of certain situation itu ada. Dan orang yang seharusnya paham itu selain masyarakat, seharusnya itu pemimpin daerah atau tidak. Nah sekarang aku pengen aku pengen duty bearer-nya benar. Aku pengen tahu dari pengalaman di lapangan teman-teman, ini gimana ini posisi pusdalops dalam peringatan dini atau Kalau ke konteks kan pusdalop kan fungsinya memang sebagai pusat pengendali dan operasi ya. Artinya operasi kalau dia dalam kondisi emergency atau sebelum emergency kan mereka ready, mereka akan mengalarmkan. Kalau kemudian ketika sudah emergency mereka jadi untuk
yang ngumpulin data. Tapi instead in term of early warning system, satu mungkin secara fisik, secara infrastruktur itu bagus dibangun. Tapi Pusdalops itu kan untuk pengoperasian itu syarat dengan teknis, terutama berhubungan dengan IT, IT dan ICT, kemudian sekarang juga udah cloud ke situ. Sementara tupoksi yang bisa ngurusin itu ada di Diskominfo. Nah sekarang memang sudah berbenah, semua itu harus tersentralistis di Diskominfo. Itu udah mulai, tapi masih banyak yang nggak paham. Diskominfo tadi juga ngurusin banyak hal, banyak hal, data. tapi udah mulai. Ya itu bisa dari ngomongin desentralisasi, harusnya memang obrolan itu di Diskominfo. Nah, BPBD akan mengkoordinat itu, tapi kapasitas itu nggak ada. Kenapa orang BPBD nggak sensitif dengan IT, dengan ICT, dengan cloud dan mapping? Itu gap gede. Dan staff yang dipakai di Pusdalops itu, staff itu bukan orang-orang yang mungkin secara semangat bagus, secara ini mereka harian ya, staffnya harian bukan PNS. Dan nah, ketika harian, teman-teman itu bukan profesional yang tadi sensitif di hal ada ICT, IT dan cloud system yang IT lah. Nah itu sedikit sekali orangnya. Kalaupun ada, itu biasanya konsultan-konsultan yang memang entah itu relawan atau yang di-hire oleh daerah. Tapi budgetnya itu perkara lagi. Nah sehingga itu nggak akan sustain orang-orangnya. Aku ada kenal beberapa orang kayak di Jawa Timur kan pakainya orang-orang kayak gitu, sehingga Pusdalopsnya Surabaya itu bagus karena ada si dia. Karena dia bukan PNS tapi dia memang dedicated. Nanti di-hire gitu. Lalu jabatan dia di Pusdalopsnya apakah sebagai Teknisi manajer atau sebagai koordinator Pusdalopsnya? Dia support konsultan saja. Itu satu, itu jadi kendala besar. Nah, kemudian yang mengeluarkan peringatan alert itu bukan Pusdalops, Kepala daerah. BMKG itu sebenarnya tupoksinya bukan mengeluarkan forecast daerah, itu adalah si kepala daerah. Dan mereka udah kirim tuh informasinya, update-nya tiap bulan. PVMB juga demikian. Ya kan ya kepala daerah politis lah ya, mereka nggak akan ini. Setda sendiri ex officio juga nggak akan paham banget. Sehingga yang terjadi pengalamanku waktu di Manokwari misalnya, Ciwi, Jepang ya, itu kan alert, nggak berani mencet mereka untuk evakuasi ke tempat yang tinggi, untuk evakuasi. ya. Nah, kemudian di level bawah secara tata kelola sudah ada mata anggaran untuk pembangunan sistem peringatan dini di desa. Nah, desa itu keen to membangun itu kalau mereka paham, teredukasi, terinformasi, dan mereka bisa membangun sistem-sistem yang sederhana. Nah, sekarang citizen is rising, IoT, crowdsource dan lain sebagainya. Nah, itu bisa pembiayaan yang kecil. Jadi menurutku yang ada pembelajaran di Malang, di beberapa tempat Jawa terutama, banyak juga yang membuat itu. Di Sulawesi Tenggara juga ada, Maluku juga ada, membuat early warning system yang sangat dari bawah, yang mengincorporate informasi cuaca dan iklim dari BMKG, BPBD, ada dia forecast ke komunitas dengan uang dana desa tadi. Nah itu ada praktek-praktek itu, kecil. Nah kalau gapnya apa? Gapnya masalahnya satu pengetahuan untuk uncertainty itu, probabilitas maupun magnitude dari ancamannya itu nggak semua paham, harus difasilitasi. Si agensi tahu ilmunya tapi nggak punya budget code activity untuk mengkapasitasi komunitas understand the uncertainty. Nah itu gap, kalau ditanya solusinya apa, kalau saya itu bagaimana ada satu ini yang mampu retorika kata-kata program early warning system itu ketika bisa nyambung dengan mata anggaran si kodiakan pembangunan itu simple banget. Nah itu tinggal dibikin apps-nya sebenarnya kalau mau. Jadi si kepala itu tinggal tulis BWS nyambungnya kode anggarannya ini. Search text analysis lah kalau engine-nya. Ini sudah mulai menarik dengan berhasilan kebiasaan di tingkat lokal dengan mengembangkan dana desa dan dengan mitra dengan yang lain. Simple early warning system sebelumnya tidak diceritain, tiba sudah ada kegiatan yang serupa yang mengukur untuk banjir itu sudah di-sharing tadi. Nah, ada peran penting pemerintah pusat khususnya dalam
Kementerian dalam negeri dengan standar pelayanan minimal khusus untuk penanggulangan bencana untuk tingkat kabupaten selama ada instrumen baru. Nah, aku pengen tahu pendapat teman-teman ini seperti apa perkembangannya, atau sejauh mana kabupaten kota atau mitra yang ada di lapangan memanfaatkan dan memonitor itu atau kendalanya apa, atau hanya ya hitam di atas putih aja like many other governments. Rasanya kabupaten yang sudah melaksanakan itu ada, aku belum dapat informasi ya. Masih pilot kayaknya. Masih pilot atau ini cerita, tapi karena kemarin setahun ini kan kayaknya itu waktu aku di Apik ya, karena main-main di isu itu. Iya, SPM tata kelola Iya. di climate risk. Ini di lapangan faktanya mereka pasti tahu, karena itu keluarannya dari nggak mungkin nggak tahu. Mereka kan jadi KPI-nya masing-masing OPD. Ya. OPD dan OPD Bapeda akan menilai. Ya. Mereka akan bikin sebisa mungkin menggadok-katoknya taati gadok. taati itu cocok saja. lagi. Persoalannya kenapa itu terjadi? Mereka tidak punya informasi lokus dalam level tapak, dalam RPJMD, dalam RKPD, dalam APBD itu sudah harus ada lokus wilayah di mana. Yang terjadi perencanaan itu setiap tahun itu akan di situ-situ aja. Bahasa mereka seputaran kecamatan A. Mereka kan kunci, kenapa? Mereka karena nggak punya informasi. Itu gap gede, informasi dari bawah. Nah, sehingga program yang dilakukan adalah yang dulu dilakukan, kemudian sekarang dilakukan lagi, nanti besok dilakukan lagi dia sama. Terjadinya apa? Di sini kalau mau nelayan dapat program wilayah pesisir itu atau bandaran sungai di desa A itu aja yang diintervensi, yang lain enggak. Nah itu, tapi mereka tahu SPM itu dan mereka akan tetap berusaha memasukkan, dan bupati akan minta si Bapeda dan OPD untuk tetap mengadres itu. Asal bunyi di kata-kata perencanaan, di kata-kata matrik, nanti di APBD dianggarkan, itu seolah-olah sudah mengadres. Pertanyaan tadi, apa iya itu saving the life atau jadi resilience, kemudian konteks early warning system, apa iya sistem early warning system yang dibangun itu berjalan. Akhirnya cuma pengadaan saja. Itu kan gampang ya diukur dari sisi ada alat, jadi dari sini enggak. Itu yang terjadi Mas. Tapi kalau pertanyaannya apakah mereka ini tahu persis mereka. SPM nggak mungkin nggak, karena untuk dasar penganggaran itu harus mengacu itu dulu, baru bisa ACC. Gimana Pak Bikar? Kalau kembali ke Pusdalops Ya. Yang saya paling merasa ideal itu adalah di Provinsi Bali. Ya. Karena memang dari awal sekali dulu waktu saya masih di NPBI, kemudian disupport oleh French Red Cross, semuanya, bahkan ada meja untuk kepala daerah di situ. Kalau terjadi apapun itu Di Banten. Bali. Evakuasi kepala daerah itu langsung di situ. Jadi dia akan ada war room-nya gubernur di situ. Nah, yang menurut aku sebuah Pusdalops akan efektif kalau memang kepala daerahnya terinformasi dengan baik. Yang kata Freddy, sekda aja kadang-kadang nggak ini ya. Nggak tahu kalau dia lupa. Iya. Nah, tapi kalau di Bali itu saya bisa membuktikan paling nggak di hari kesiapsiagaan bencana 3 kali saya di sana, itu memang gubernur bisa dipanggil ke situ. Jadi dalam tanda kutip pemimpinan daerah tidak lagi yang birokratis. Jadi debirokratisasinya Pusdalops itu kan ruangannya di belakang kantor BPBD Bali ya. Itu memang di situ, dan kemudian at any time dia bisa. Beberapa kali waktu Gunung Agung pencetnya dari situ. Jadi pencet ulang itu dari situ, dan setiap tanggal 26 sirine bisa dari situ. Jadi sudah terbiasa. Jadi buat mereka secara psikologis, kan Freddy bilang, ketika orang takut untuk pencet itu karena sudah pernah mencet. Kalau setiap tanggal 26 pencet, itu seluruh daerah Nusa Dua dan Kuta itu bunyi semua tsunami. Dan kadang-kadang wagub yang ke sana, kadang-kadang gubernur yang ke sana, kadang-kadang sekda yang ke sana. Tapi kalaupun itu kepala BPBD juga sudah berani, asal sudah ada komunikasi dengan, karena setiap tanggal 26 di Bali itu. Nah, artinya Pusdalops itu akan ada 3 aspek yang penting. Political will-nya dari itu ya. Kemudian political will, kemudian tata kelola yang benar juga. Jadi kalau yang dengar dari Freddy kan Pusdalops hanya untuk Pusdalops, dia nggak tahu fungsinya apa. Kadang-kadang early warning system juga tidak masuk di dalam mereka. Nah,
Itu jadi pertama Political. political will, kemudian tata kelola, dan yang ketiga memang kita harus bicara tentang kebiasaan. Kalau bicara psikososial ya, kebiasaan orang untuk bisa menggunakan dan percaya. Jadi ketika orang percaya setiap tanggal 26 ada sirine di Bali, orang percaya bahwa itu memang datang dari pihak yang berwenang. Jadi Pusdalam itu kalau bicara early warning itu silakan ke Bali deh. Aku pikir itu yang terbaik. Kepala kalaknya pun sangat komunikatif. Itu yang aku pikir terbaik dari yang pernah. Di Aceh sekarang walau alam. Pernah ke Aceh terakhir Pusdalam saya. Waduh, itu kosong. Sumatera Barat nggak kayak gitu juga. Nah, nggak tahu teman-teman yang di Palu, Jogja masih lumayan karena di belakang di ruang khusus dia. Ya. Tapi kalau maksudnya ada 3 aspek itu yang di Bali. Lombok gimana Lombok? Nah, nggak tahu Lombok, aku nggak tahu terakhir. Pusdalam Lombok. Ini yang provinsi ya karena. Iya. Iya. NTB. Nggak terlalu ini sih kalau yang Pusdalam. Iya. Kalau di Jawa Timur jalan karena mereka lebih kepada banjir kan. Banjir dan erupsi. Dan banyak ini relawan biasanya justru itu hidup dia dan kan ada orang rapi yang nongkrong. Iya, jadi ada. Nah, mungkin itu yang multi informasinya stakeholder. justru dari radio-radio. Mungkin itu ya. efektivitasnya keempat ada multi stakeholder participation. Ambil lagi. Ya, kalau mungkin itu benar juga. Ini tambah juga sama multi stakeholder participation. Jadi di Bali itu ada komunitas transportasi, Sukarno di situ. Jadi itu betul-betul jadi itu miliknya semua. Pusdalam itu bukan benda yang mengerikan yang Nyon Sewu ya. Pusdatinnya kita di sini ruang pusat pengendalian operasi itu sepi. Susah banget mau masuk situ aja, orang grogi mau masuk itu. Jadi harusnya kan itu semua orang bisa masuk ke situ sebagai war room-nya kayak. Nah, sayangnya war room-nya si waktu jadi wali kota Kang Emil itu bagus banget di Bandung. Cuman tidak pernah ada bencana karena Bandung nggak ada namanya PBBD. Kota Bandung. Tapi tambahin sama Fred itu memang multi stakeholder participation itu benar. Jadi 4 aspek itu kalau Pusdalam mau sukses ya, how to make it robust berarti 4 hal itu. Nah, ada satu hal yang menarik di Bali itu ada beberapa kota itu dengan peraturan daerah atau ketetapan dari gubernur atau wali kota tentang peringatan dini lokal. Ada yang dari Aceh tentang tsunami, di Bantul itu kayak untuk kesiapsiagaan dan early warning, tapi nggak spesifik untuk Bali khusus untuk tsunami. Apakah dengan ada peraturan hukum di tingkat lokal itu punya pengaruh atau enggak untuk memperkuat Pusdalopsnya atau sebagai pemicu bentuk political will tadi itu? Ya, itu basis political will ya. Aku pikir political will itu harus dilembagakan. Jadi di Bali juga mereka punya pergub kalau nggak salah itu pergub. Ya, pergub. Belum perda. Ya, pergub kan pokoknya sifatnya teknis implementasi tidak masuk karena tidak ada budgetnya gitu kan. Ya itu benar sekali bisa. Dan Di tempat lain nggak ada kan? Zaman itu kan zaman dapat dukungan masih dari French Red Cross. Ya, French sama Jerman juga kan. GIDMS. Oh ya. Nah, habis itu kan 2009 mereka mengeluarkan peraturan itu kan atau ketetapan itu 2009 direvisi lagi 2012. Sekarang sudah melewati hampir berapa tahun itu nggak ada update lagi. Dan apakah itu kalau mau direvisi bisa diarahkan ke more multi-hazard approach atau menjadi hub bahwa Pusdalam tidak hanya fokus kepada tsunami saja, tapi direvisi untuk ya karena ada Gunung Agung kemarin juga di Bali itu dimasukin juga itu. Ini sih kalau aku melihat ketika membuat kebijakan daerah bahkan sampai sekarang udah tertular di desa Perdes itu. Gampang banget bikin itu gitu dan cenderung patternnya udah ada. Bahkan lebih mengerikan hanya copy paste. Ya kan yang dirubah ini. Nah, sehingga apa yang hilang kalau kita ngomong aspek kebijakan ada 3 aspek filosofisnya, aspek law enforcementnya, sama aspek fungsionalitasnya. Itu semua produk hukum harus mengandung 3 aspek itu. Perkaranya dari aspek filosofis berarti aspek
konsep-konsepnya tadi, apa itu early warning system, Ya, apa ya. segala macam. Kemudian dari fungsinya tadi menyelamatkan jiwa nggak apa. Nah, itu tidak dipahami oleh si pembuat kebijakan atau si itu nggak mendapatkan Tahu. input dari bawah. bawah ya, konstituen kalau ngomongin itu ya, konstituennya ya, bahkan dari expert. Jadi judgement itu adalah judgement si expert dan judgement si policy making without any consideration with the lay people. Nah, marginalisasi sebenarnya masif. Seolah ini itu udah KPI-nya bagus, SPM. Iya betul pelembagaan, tapi itu boleh jadi inersia governance gitu, tata kelola yang ternyata berputar dan tidak menghasilkan efek yang baik terhadap si komunitas. Itu yang lepas kan, set gitu, bikin lagi. Dalam Terjadi kan? Terjadi pas. Yang itu yang sustainable. Yang sustain dari kalau konteks bahasa itu. kalau udah masuk ke dunia saintifik dia tiba-tiba keluar bahasa-bahasa capaian-capaian itu terus berbagai funding, donor, program kan verifikasinya kan itu. Nah, tapi nggak terjadi di bawah. Nah, kalau menurutku kalau mau direvisi perdanya itu 3 aspek itu harus dipikirkan. Kemudian tambahin bahwa yang nggak ada di Telkom itu adalah satu, mereka ini harus official resmi, iya benar. Tapi yang apa-apa yang dari masyarakat dianggap tidak official, tidak verified, tidak tangible, tidak kompeten. Padahal itu fact gitu. Kalaupun opini itu hanya fact yang tertunda gitu. Hanya tinggal diverifikasi gitu. Artinya nggak terstruktur aja. Nah, contoh itu makanya sekarang muncul Swift, sekarang ini teknologi apa sih muncul rising kan sekarang, Citizen. Dari dulu kita udah melakukan sebenarnya PRA, kemudian kita angkat ke Muslimah, kita angkat ke atas. Itu kan manual. Jadi sekarang teknologi sudah menghadirkan. Nah, kenapa enggak itu juga diakomodir? Beberapa udah. Kayak misalnya Peta Bencana, kemudian Bandung Digital Service sudah mulai, kemudian di Makassar juga udah begitu, juga udah mau. Cuman itu tidak menjadi itu kayak ya kalau soalnya kayak nice to have aja gitu. Padahal itu esensial. Nah, kalau itu diakomodir oleh kebijakan, maka secara law enforcement si pengelola negara ini akan mewujudkan itu menjadi operate gitu. Nah, kemudian di level bawah juga akan jadi ketika ada perdanya, maka di bawah dengan sangat berani akan menganggarkan alokasi pembangunan desanya untuk konteks early warning system maupun forecast ala people center. Nah, itu nggak ada. Gapnya kosong aja. Kalau mau ngomong ke tata kelola yang ngebawanya, ini praktis di lapangan. Tanya aja. Setahun lalu aku ngobrol tuh ada hampir 500 desa yang pernah ngobrol dengan mereka. Semua common ngomong. Kami kalau ada perdanya Pak, kita bisa tahu kami. Kalau soal perencanaan itu udah lah. Untuk Jawa ya, rata udah jauh udah bisa. Tapi konten tadi satu, sama perdanya nggak ada. Terus kalau dibikin jadi perdes ya asal-asal aja, bikin gampang copy paste. Sudah ada template-nya. Iya. Tapi tadi 3 aspek itu hilang. Maksudnya esensi dari 3 aspek itu enggak ada. Jadi ya udah nice to have aja semuanya itu. Itu yang aku amati dalam setahun ini ya. Kebetulan memang sangat fokus di situ sebelum bisa begitu. Kalau sebetulnya baru mulai, jadi kita belum mulai apa. Jadi kalau ditanya sebagai sahabat cinta ini maka aku bingung apa. Dia clear dulu. Bulan nanti kemarin yang paling Gimana? Dia melihat monitoring kasus gempa Palu. Kasus gempa Palu ada nggak aspek early warning system lanjutan gitu? Yang satu kan ada ya, setiap mereka kalau nggak salah yang di level kabupaten kota itu mereka 2 kali ya. Palu itu 2 kali coba buat apa namanya early warning system coba aja ya. Tapi satu kalau yang tadi yang pasti itu kalau yang saya lihat karena saya ikut respon dari awal gitu ya. Tapi ketika berinteraksi dengan BPBD-nya itu pun juga kita tahu bahwa mereka sebenarnya yang tadi Bang Freddy bilang gitu belum paham sebenarnya secara menyeluruh tentang apa ya kalau bisa kasarnya dibilang tupoksinya pun mereka mungkin belum paham confused gitu dengan ini. Maka itu juga banyak sekarang ketika ini baru terjadi ketika gempa. Ya, baru terjadi ketika gempa mereka mulai aware gitu. Oke, sebenarnya apa sih ini? Dan itu kan juga karena banyak advokasi yang dilakukan oleh teman-teman NGO seperti kayak juga Save the Children gitu kan. Kalau kita mungkin khususnya ke SPAB-nya.
sekolah satuan pendidikan aman bencananya gitu kan, itu pun juga mereka tidak terlalu familiar sebelumnya. Tapi itu sebenarnya titik mula gitu. Kalau yang saya bilang adalah kalau saya mau bertanya sebenarnya bagaimana dengan wilayah lain yang sebenarnya rawan bencana tapi belum pernah terkena bencana sebelumnya. Ini kan kita bilang kan rata-rata daerah yang sudah pengalaman menangani bencana, dan mereka juga sudah lebih lebih terekspos dengan fungsi mereka melakukan penanganan bencana dan juga early warning system gitu. Tapi bagaimana dengan wilayah-wilayah lain gitu ya, misalnya yang di timur lah gitu misalnya, itu kan juga saya nggak bisa bilang, tapi saya mau bertanyakan karena dari kasus yang di Palu itu yang terjadi gitu. Kayak gitu. Jadi itu juga yang masih perlu kalau kita mau bilang early warning system yang di subnational level. Saya rasa satu dari kapasitasnya itu pun belum semuanya menyeluruh, mereka juga sebenarnya paham dan bisa melakukan itu gitu. Yang tadi yang Bang Freddy bilang gap skill maupun informasinya itu yang juga masih pasti akan ada. Mungkin juga kalau misalnya untuk lihat efektivitas early warning itu juga bisa dicoba dicari ini Mas, dokumen, kalau nggak salah LIPI pernah buat kaji cepatnya untuk kejadian yang di Padang, kalau nggak salah yang 2011 April 2011. Iya. Irina Itu yang Padang, terus juga yang Mentawai itu juga bisa dilihat. Terus juga ada salah satu PN9 itu juga ngebahas tentang efektivitas rantai peringatan dini. Itu di tahun 2009 kalau nggak salah. Itu juga produknya LIPI. Mungkin juga bisa dilihat sebenarnya kalau saya gitu ngelihat kaji cepat yang dilakukan 2012, terus ketika terjadi lagi di Palu itu sebenarnya sama aja masalahnya gitu. Bukan hal yang justru ada yang baru lagi atau misalnya ini justru hampir sama masalahnya buat saya gitu. Makanya waktu pas ada pemaparannya juga saya juga ditanya, kamu kenapa nggak nanya? Ada pertanyaan kan saya di kondisi Palu. Buat saya paparannya itu sama aja sama yang waktu tahun 2012 gitu. Jadi kalau kayak ngambil kesimpulan juga nggak belajar berarti kan dari posisi itu. Ya mungkin ada tapi nggak di ini. Terus kalau ngomong Pusdalop tadi sendiri, ya kalau misalnya secara fisikly ada, tapi kalau ngomong secara fungsi itu juga belum tentu. Karena kalau yang konteks Padang aja, kan kita ngecek waktu itu kan nomor kita tersambung sama BMKG. Jadi informasi waktu belum ada apps-nya. Kalau ada gempa kan lewat SMS ya waktu dulu. Nah, kita udah dapet SMS yang terbaru di WRS-nya. Mereka masih yang lama, terus kita ya pura-pura nggak ngerti lah gitu si WRS-nya itu, Pak ini ada gempa nih Pak, kata kita gitu kan ke orang Pusdalop. Wah saya juga nggak tahu Mbak, itu dari dikasih di situ aja gitu. Dan ternyata kita usut punya pulsanya habis karena mereka cuma tahu itu dikasih terus dipakai buat main internet, game atau apa, tanpa tahu sebetulnya ada fungsi informasi yang ke situ. Dan juga jadi mention juga ke yang kasih alat, jangan cuma kasih alat gitu, tapi ya masalah pengenalan alatnya itu juga harus dimasukkan. Yang kadang-kadang kalau kita ngomong anggaran pengadaannya ada, tapi capacity untuk pengenalan alatnya itu juga nggak ada dan maintenance biasanya. Yang di berita saya yang aku paling takutkan, planning ke depan semua lembaga itu 90% pembelian alat. Iya. Dan itu yang paling aku takutkan dalam penelitian saya, dan itu akan berlangsung 5 tahun ke depan, dan we will experience the same thing. Makanya apa? Aku anggap inconvenient trend as well. Iya. Penghadiah. Aku takut Pengadaan gede tapi orang bilang people centered, tapi ya kalau budget ya, membuktikan people centered ya seharusnya kan anggaran paling besar untuk people Itu Mas beli alat. Jadi BPP gitu kan pembelian alat. Ini alat kan BMKG juga sama, BPPT juga. Maka itu berhasil political will-nya dapat BMKG. Anggarannya juga dapat. Tapi kalau lihat breakdown-nya ya udah. Itu yang bikin aku nggak bisa tidur waktu itu pas habis Palu gitu kan. Terus saya semua ngomong, BPPT ngomong bahwa boy ini tuh di sini nggak bekerja, ini bekerja, tapi sehingga ini nggak lanjut dan segala macam. Kalau itu udah mulai menyalahkan. Ujungnya kesimpulannya sama, BPPT kesimpulannya perlu alat, kayak kesimpulannya alat, BPPT Pusdatin almarhum BPPT Pusdatin juga bilang beli alat, nggak bisa tidur aku. Ini kok semua, tapi semuanya ngomong ini TWS itu people center loh.
Ya, kalau secara konsep iya. Ya. Betul, secara konsep benar. Waktu Iya. desainnya ya. Tapi semua budget semua itu hanya ke situ gitu. Iya. Nah, memang tuh ngeri Mas. Ngeri menurutku tuh. Ngeri. Karena berulang tuh. Ya. Karena menurut aku we buy equipment but people still 10 die. tahun terus aku That's what happens. cek ya 10 tahun berita yang lalu Sama. Mentawai kan fast alarm sama ngomong apa Tasik Pangandaran juga gitu. Pangandaran fast alarm alat Palu. Lombok Hmm. Palu dan kemarin 3 minggu yang lalu waktu aku lagi seminar dengan Pak Leona tuh sama ngomong alat Kadang-kadang Tambah saya 1000 sensor itu. tambah sensor terus gitu. Dan aku sudah tahu siapa yang di DPR tadi. kadang-kadang saya kalau saya nih ya sebagai orang yang dari luar juga kadang-kadang mikir gitu, mereka bilang mau human center gitu ya, tapi fokusnya hanya ke alat. Dan satu juga mereka selalu merujuknya itu kepada negara-negara yang canggih, which is menurutku nggak bisa dibandingkan dengan konteks di sini gitu ya. Mungkin dari sosial ekonomi dan juga pendidikan, nah itu kan juga sangat berbeda gitu ya. Jadi belum bisa melihat benar-benar kayak apa konteks Indonesia itu seperti apa sebenarnya kayak gitu sih. Ini Politik makanya interest. oksimoron, Hmm. aksiomanya berbanding terbalik. Hmm. Ketika kita develop itu community based early warning system itu betul-betul kita tidak hanya alat. Ya. Jadi itu yang ini mana bagian lainnya dari BNPB ya. Karena ada bagian lain dari BNPB. Kalau ketika itu kita justru dunia melihat kehebatan ISO itu ketika kita mampu memposisikan community base-nya itu. Jadi bagaimana orang bisa menganalisa sebuah ancaman akan datang, early warning-nya itu karena community. Nah itu yang makanya kalau dari diskusi ini ya, ada di satu sisi produk BNPB yang sangat-sangat bukan tidak berjalan, yang tidak terlalu menganggap alat itu sebagai satu-satunya. Tapi ada bagian lain BNPB ketika itu berurusan dengan budget itu ngomongnya alat. Jadi nggak sinkron ya. Artinya boleh jadi dalam konteks desentralisasi ya kembali ke situ. Ada hazard tadi interest terhadap serapan anggaran dan diksi kerentanan itu hanya dijadikan diksi political budget politik ya. Jadi main politik of vulnerability nih. Gimana? Dimensinya jadi geser ke situ kalau kenyataannya ya, tentang duit, tentang proteksi aset kan salah satu syarat untuk dianggap prioritas bagi pemerintah Indonesia kan pertama berada di wilayah rawan bencana, yang kedua daerah itu ada produksi ekonomi yang cukup nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kawasan ekonomi. Ya, pusat ekonomi itu kan ada 138 kabupaten kota yang diprioritaskan untuk mengurusi bencana. Apakah berarti itu enggak people center dan lebih ke industry center? Ya. Dan itu malah tidak reaching the most vulnerable. Iya. So itu gimana pendapat teman-teman yang bekerja dengan anak-anak, dengan partner di lapangan itu gimana menanggapi itu? Padahal seharusnya kan humanitarian we reach yang paling the hardest, last one. Sebenarnya satu kalau dia bilang the pusat ekonomi sebenarnya nggak bisa dibilang juga karena di situ pasti padat penduduk gitu kan. Sebenarnya dia juga menyasar orang-orang yang rawan bencana gitu kan. Cuma memang yang tadi itu kalau kita apalagi kalau dari organisasi kan memang ketika kita respon hardest to reach itu yang jadi hardest to reach itu yang jadi harusnya prioritas gitu kan karena ya sulit gitu karena cuman itu yang mungkin perlu diperhatikan gitu kenapa dan itu yang keseringannya gitu karena kayak contoh yang di mana yang di Sulawesi gitu ya waktu itu juga di beberapa area yang hardest to reach itu sampai 2 minggu itu belum bisa diakses gitu belum ada karena pemerintah pun nggak tahu gitu di sana itu ada beberapa lokasi desa yang benar-benar pemerintah pun nggak tahu gitu bahwa mereka di sana sudah kesulitan atau segala macam gitu kalau nggak ada misalnya beberapa organisasi yang mencoba bergerak sana ya nggak akan tahu gitu. Jadi mungkin perlu saya tidak bilang itu jadi bermasalah karena itu pasti consideration tadi tapi mungkin hardest storage itu juga yang perlu jadi prioritas atau juga jadi diidentifikasi sebagai daerah yang perlu jadi perhatian juga seperti itu sih. Kalau dari konteks kayak itu kawasan ekonomi eksklusif itu persoalannya penetapan zonasi itu parameter yang digunakan adalah parameter pembangunan yang tidak berperspektif risiko gitu. Jadi dia hanya manfaat sehingga
dikatakan kawasan ekonomi ekstraktif apa? Adanya tambang, adanya PLTU, adanya begitu-begituan lah ya, ekstraktif semuanya, ya sifatnya. Tapi infrastruktur ya, dan kritis. sebagainya. Sehingga ketika ngomongin keris, bisa sebalik kita ditanyakan ketika kalau mau ngomongin kawasan ekonomi eksklusif itu kan dilihat apakah risk profiling sudah dilakukan sehingga annual expected loss-nya sudah ada atau accident probability loss-nya sudah dihitung. Nah, itu kan harus jadi dasar penentuan sehingga investasi sekian M tidak akan atau akan rusak jika terjadi ekstrim atau shock atau bencana. Nah, itu kan nggak dilakukan. Nah, pertanyaan bagaimana menentukan kawasan itu ekonomi sementara hal yang benar-benar tidak dilakukan dalam konteks desentralisasi ya, perencanaan. Cek aja kajian risiko yang dilakukan itu belum menyediakan informasi risk profilingnya yang sampai menghitung cost benefit analisis sehingga biaya yang dikeluarkan untuk program pembangunan akan berkontribusi terhadap pengelolaan risiko dalam sektor apa manusia, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu nggak ada sehingga tercermin bahwa perspektif pembangunnya itu tidak sensitif terhadap pengelolaan risiko meskipun instrumen-instrumen DRR ada di situ, ada perda, ada. Tanya aja berapa sih annual expected loss-nya kalau terjadi banjir di situ? Nggak pernah ada informasi itu. Nah, jadi memang kita masih gap besar di situ risk profiling. Jakarta juga yang tiap tahun misalnya terjadi banjir juga apa punya yang tadi disebutkan gitu, kayak kalau misalkan berapa sih misalnya tahannya si satu bangunan ini kalau misalnya per tahun misalnya dia kena terus berapa sih ininya waktu lapuk atau misalnya apa atau bahkan misalnya juga ke rumah penduduk juga saya yakin juga nggak ada gitu karena buat mereka yaudah banjir kan 3 bulan selesai nanti juga kering gitu. Persepsinya juga masih punya gedung mungkin ada tapi pemerintah nggak ada ini pasti mereka sudah memperkirakan biasanya apa sih di insuransi itu sudah ditaksir segala macam cuma pemerintah pasti kan nggak punya itu kan cuma sudah hanya profit. Mungkin misleading periode ulang ya kan sini kan gempanya 100 tahun sekali kok. Nanti lagi jadi aja. nggak apa-apa dibangun jadi ekonomi paling gempa 100 tahun lagi. Udah mati gitu ya. Padahal itu miss juga kan, juga itu misperception itu tentang periode ulang. Itu kan data bukan kejadian. betul. Final bagian terakhir dari FGD itu kita sudah mulai bahas kan understanding risk-nya gimana. Kita sudah bagaimana monitoring sampai chain dissemination information sudah bahas dari bagian hukumnya seperti apa, dari sosial masyarakat seperti apa. Nah sekarang yang terakhir di kuadran itu kan berkaitan dengan capacity to respond, baik dari pusdalok, baik dari pejabat pemerintah daerah, gubernur segala macamnya, maupun dari masyarakat ini. Ini bagaimana ini capacity to respond-nya untuk early warning system itu kayak gimana? Based on 10 years experience atau kapasitasnya menurun karena ada istilahnya false sense of security karena ada teknologi dipasang baru lalu itu gimana atau how do you see the trend sejak zaman dulu masyarakat tradisional sampai masyarakat teknologi seperti sekarang? Boleh nggak aku karena ini saya pikir sejak tsunami Aceh, pemerintah Indonesia itu seakan-akan dibentuk mindsetnya oleh orang luar. Ketika buai-buai itu dipasang, itu seakan-akan sudah reservasi keamanan. Sementara teknologi itu bukan punya kita, informasi bukan punya kita. Jadi kalau mau ditarik sana ya, boleh. Jadi waktu buai-buai itu saya tidak menyalahkan GIZ, terlepas dari GIZ yang baik nanti GIZ teman-teman baik juga. Dia juga baik. Inate kemudian disupport oleh teman-teman UNESCO aku masih masuk bagian dari situ karena dia kan pas melihat itu sebenarnya ada sebuah false alarm atau false expectation lah ketika kita berharap bahwa dengan teknologi ini kita semuanya aman hidup dan itu terbukti bersalah ketika semuanya sudah berjalan lancar ada tsunami Mentawai. Itu sebetulnya pembuktian terbaliknya bahwa itu tidak membuat kita aman. Dan kemudian kalau pertanyaannya Najib seperti itu, Najib Razak dari penjara. Kemarin aku juga salah pas kontak JL kan, Om ada Najib, Mujib kali. Oh iya, kok jadi Najib sih gue. Anyway, sorry.
Gue jadi lupa mau ngomong. Enggak, tapi itu ya kalau kita mau lihat, jadi ada kodifikasi yang salah ketika kita berharap kepada itu. Sementara itu kemudian diperkuat dengan bantuan-bantuan asing yang melulu bicara tentang itu. Nah, bantuan asing itu ketika mulai longsor itu pun yang dimasukkan oleh Jepang, hutan, itu kan dimasukkan oleh Jepang. Lalu kemudian teknologi gunung api untuk ada si Bah yang menolak ya, si Bah Samarijan, Bah Barono yang enggak, kalau kita aja kita udah cukup. Itu ya Singapura. Jadi artinya memang ketika pertanyaan Mujib seperti ini pertanyaan yang tidak sederhana. Bagaimana perkembangannya? Kita sudah dibentuk sejak tsunami untuk percaya kepada bantuan luar. Tetapi kita sendiri mungkin harus segera saatnya memulai strategi untuk bicara. Nggak usah ngomong kearifan lokal dulu lah. Itu sudah bisa, pemerintah sudah bisa resilience. Tetapi ketika di tingkat nasional, pengambil kebijakan siapapun itu, lalu kemudian pengampu budget itu mampu berpikir bahwa early warning system is not only an instrumen atau tools yang seperti itu. Nah, oke, itu aja. Aku memulai diskusi seperti itu ya. Aku coba bandingin 2006 main-main di Merapi, di 63 desa untuk CBDRM, termasuk ngebangun people center di warning system. 63 desa main-main loh. Nggak main-main 500 aja. UNDP. Enggak, ini ya aku munculin angka karena ini riset ya evidence based. Kalau budgetnya itu udah 1 miliar. Waktu itu kan lucu itu ya. Waktu itu kan ada pantauan early warning system dari BPPTK namanya waktu itu kan, Bompi itu masih di situ. Kenari, Jalan Kenari. Ya di Jogja. Iya, Jogja, iya. Bukan desa Kenari. Itu kan sangat tidak sangat sentralistis, tapi nggak terkomunikasi ke masyarakat. Akhirnya tuh ada kegiatan-kegiatan dihubungkan, akhirnya muncullah Pasak Merapi yang pakai HT. Mereka dari komunitasnya bagus lah, beberapa kejadian karena rutin 3-7 tahun sekali kan terjadi eruption tuh, sehingga memang experience tuh sangat baik buat mereka, lebih tangguh, sehingga juga ada will mau untuk merespon. Terjadi bagus, mereka monitoring pakai HT segala macam. Berjalan 2010. Yang dipercaya selama ini kan yang disusun Rencon dan segala macam kan 7 atau 8 kilo eruptionnya. Ternyata 2010 14 kilo, bahkan hampir 24 yang misalnya jatuhannya ya. Ya semua itu. Nah, satu yang aku observe adalah manusia berubah, iklim berubah juga, hazard juga, gunung apinya juga berubah, punya karakter, dan waktu geologi itu nggak sama dengan waktu peradaban. Nah, jadi memang kalau menurutku ya, itu dulu. Terus aku pindah nih ke Papua, kerja di Papua. Itu ada 24 komunitas, 24 desa pesisir yang nggak bisa, ya kebayang ya, Manokwari waktu itu 2010 sampai 2014. Kita ngebangun sama HT apa segala macam, walaupun ada pohon sinyal juga. Ketika itu kapasitas lokal yang dibangun, mereka bisa untuk merespon. Terbukti waktu Chili sama Jepang nggak ada sistem peringatan dini di sana, tapi hanya modal HT, modal ini kita relay, mereka semua evakuasi. Naik 2 meter tergantung pantainya, ada yang 50 cm, nggak ada korban di daerah yang itu, dan itu jadi pembelajaran kita. Tapi itu bukan karena kita, sebenarnya mereka juga udah punya, cuman bedanya dulu nggak terkoordinir aja. Itu ada terjadi, tapi sekali lagi itu karena ancaman yang jauh. Gimana kalau tuh kayak Palu longsoran, bergerak dan lain sebagainya, ya kayak gitu-gitunya. Boleh jadi itu beyond peradaban, beyond knowledge transfer dari generasi paling tua sampai ke yang paling kecil. Nah, terus aku ngumpulin lah. Mentawai ada bukti-bukti juga berhasil. Mereka kembali merevitalisasi bahwa kita bukan orang pesisir, kita orang subsistem gunung. Mereka kembali ke kampung yang lama. Nias juga gitu.
Ya kan terjadi. Ya. Di Papua juga beberapa begitu. Nah, terus kejadian Palu nih, Sudah. banyak juga yang habis. Jadi kalau mau dilihat garisnya bahwa boleh jadi kita perlu merecall back atau merevitalisasi pengetahuan itu, tapi juga perlu membridging fakta-fakta sains tadi, teknologi tadi. Karena kalau enggak, orang banyak yang nolak, oh Merapi berhasil kok, enggak kok 2010 itu fail. Setelah 2006 kan? Ya, karena aku dampingin 2006. Lebih senior lagi 94 dari Tugul tuh bukan aku tapi teman-teman gitu. Ya. Jadi aku ngamatin kan. Nah, pas 2010 meletus, Penggir merasa nggak gagal kok, itu kan gunungnya memang melebihi. Ya. Padahal ada fakta sains 32 kilo, aku nemukan arang kayu piroklastik di dating masih dalam masa peradaban dan itu ada informasi itu di BPTK. Nah, gimana risk communication-nya? Sainsnya tidak ada. Itu kan tak perlu, nggak bisa. Jadi kalau ditanya perubahan kapasitasnya, boleh jadi kalau dalam kondisi tertentu memang dia bisa aja siap asal ada diintervensi. Tapi ketika karakter ancamannya berubah, nggak ini. Boleh. Jadi harus menyesuaikan sih Mas. Poinnya adalah bahwa ada gap antara praktis dan monitoring hazard itu. Nah, konsep people center sih aku setuju. Persoalannya kan siapa bridgernya antara tadi kemampuan merespon dengan monitoring ini dan diseminasi. Hub-hubnya seperti apa? Itu sih yang kulihat, kuamati ya, membandingkan dari komunitas Merapi, kemudian Manokwari, Ambon juga sama. Ya, kalau misalnya bilang capacity buat ngeresponnya juga ya memang harus dilihat yang mau respon apakah mereka akan apa yang harus mereka lakukan, misalkan saat terjadi gempa pada itunya saja atau memang pada yang tadi sampai yang ke planningnya atau misalnya apa atau kayak gimana. Tapi kalau misalnya untuk ngomong respon, yang saya ingat waktu di Banten itu sebelum ada kejadian tsunami itu di Banten itu memang selalu dinyalakan ininya dibunyikan si early warning-nya tiap tanggal 26. Tapi si jangkauannya di Pantai yang berbeda. dan itu jadi kayak masalah lain, kayak anginnya entah kemana gitu, kayak apa Itu di industri ya, kawasan industri. jadi dikecilin ininya sitonnya, dikecilin sitonnya. Tapi yang dengar kan kita tanya waktu pas lagi kegiatan di satu sekolah itu terdengar. Kita tahu tiap tanggal 26 itu dibunyikan setiap bulan. Jadi bukan setahun sekali, tapi tiap tanggal 26 setiap bulan. Dan pagi-pagi kita tanya, itu bunyi apa ya? Oh, itu bunyi sirine. Mereka pada dasarnya tahu gitu untuk konteks itu. Nah, pas kejadian memang ada tsunami, justru mereka juga salah satu responnya menunggu itu karena itu nggak bunyi kata mereka. Dan itu terjadi di Banten, terus waktu di Padang juga, waktu Mentawai kan memang jelas nggak ada gitu. Nggak ada apa-apa. Dan saya nggak tahu kalau di Palu tuh itu ada early warning-nya nggak Bang? Nggak ada. Nggak ada. Langsung naik kan? Dan informasi yang saya dapat dari video dari teman-teman dari Palu, terus juga saya konfirmasi karena nggak ada informasi bahwa tsunami naik kan. Nah, mereka juga sama, ketika ada gempa mereka nunggu ada informasi, ternyata nggak ada dari BMKG bahwa tidak ada informasi tsunami tapi air naik gitu. Itu juga ada yang muncul, gimana sih BMKG yang informasinya salah lagi ke situ gitu. Jadi ketika bilang kapasitasnya juga memang yang mana yang apa informasi yang mereka dapat dan mereka melakukan atau misalkan memang sebenarnya mereka mampu dalam kondisi apapun bisa melakukan reaksi yang tepat dan respon yang tepat untuk menyelamatkan hidup mereka. Kalau yang di Lombok ada salah satu pembelajaran dari kan Lombok itu Lombok timur dulu ya, utara dulu baru timur apa kebalik ya, timur dulu baru utara. Yang gempa utara dulu kan. Nah, ya teman-teman dari timur itu bantu di utara. Nah, dia tahu yang timur pas dia pulang.
Tapi pembelajaran yang dia dapat waktu bantu teman-teman di utara itu, dia lihat konstruksi rumahnya itu, kusennya itu nggak hancur, si yang di pintu. Padahal kan secara kalau kita sosialisasi kita sudah tidak menyarankan di bawah berlindung di bawah ini atau kayak segitiga kehidupan karena kita nggak tahu infrastrukturnya gitu. Nah, dia melihat waktu di utara itu rata-rata kusennya itu banyak yang masih tahan gitu. Nah, pas kejadian di timur, cuman keluarga dia yang selamat dari, sebenarnya semuanya juga selamat tapi ada yang patah karena tiba-tiba lari terus ketimpa si bangunan-bangunan. Keluarga dia yang selamat karena dia megang istrinya dan anaknya tetap bertahan di bawah itu. Berarti kan sebetulnya juga ya ada kapasitas yang dia bentuk tanpa ada intervensi, tapi yang berubah adalah risk perception-nya gitu, bahwa dia tiba-tiba datang ke rumah kalau misalnya di sini ada gempa saya harus kemana ya gitu, dan saya ke sana tapi di atasnya ada kayak plafon yang mungkin juga jatuh, berarti harus disingkirin dulu. Itu sudah terbentuk gitu. Apakah memang itu yang akan dilihat si kapasitas yang terbentuk atau berdasarkan respon apa sih yang harus dilakukan gitu. Penelitian itu kan juga mempelajari dari semua sisi kan, sudah mendengar hampir 2 minggu sudah lelah kan mendengarkan dari pemerintah kebijakan. Mereka sangat pintar kan ngomongin apa kebijakan dulu, pasal apa itu pokoknya harus ada first response itu kan seperti itu dulu kan, tentang kebijakan ini fungsi kita gini. Habis itu mereka kan selalu bilang bahwa network atau jejaring sama mereka sudah bagus walaupun ada overlap, itu standar jawaban ini mereka. Nah, aku melihat kita bahas tadi kan sebagai early warning, sebagai rantai kan. Semua orang bilang bahwa early warning itu sebagai rantai dan rantainya tiba-tiba terputus karena itu semua kejadian berulang kembali. Respon kita atau feedback yang lesson learned yang mereka dapatkan ternyata teknologi lagi kan. Padahal feedback mungkin yang sebenarnya itu bukan itu. So, aku melihat dari menggunakan istilah rantai peringatan dini itu juga membuat kita nggak memahami bahwa sebenarnya early warning itu sebuah network dan seharusnya itu menjadi established network. So jejaring teman-teman yang di komunitas yang mungkin melalui radio, yang dengan Internet of Things, mulai dengan social media, dan mereka sudah mulai paham sensor, punya akses terhadap teknologi untuk lebih openware, itu lebih network. Satu kedepannya aku pengen melihat bahwa early warning itu kita lihat sebagai ekosistem, so bukan lagi sebagai rantai. Karena kalau kita sebagai rantai selalu muncul dari satu, keluarnya di tempat lain. Padahal early warning system itu nggak seperti itu. Teman kita yang ada di daerah bencana itu sensor utama. Itu that's what they don't understand, bahwa kemungkinan besar mungkin informasi itu muncul dari masyarakat di desa dengan melihat ada cracks di lereng yang PVMBG mungkin nggak melihat, mungkin di daerah pink juga ada, walaupun di daerah pink di mapnya mereka, dan pada saat mereka juga bisa melihat anginnya segala macamnya gini, dan mungkin di atas ada pohon tumbang, so that could be the first jadi sensor. Dan kalau anak muda pintar langsung jepret pakai open camera kirim ke BBD kan, that's the first sign of an early warning. So people said that satu jejaring. So aku akan promote. Kita mau buat. Oh dia buat. Itu crowd mapping. Oke, so apa ya untuk menutup ini. So what are you going to do ke depan berkaitan dengan early warning atau understanding risk itu seperti apa dari Google DLR team project, sama dari plan ke depannya itu apa saja yang akan dilakukan for the next year atau the next 5 years ke depan. Dan kita closing. Saya gitu ya. Yang Kalau memang kita bicaranya adalah sebetulnya crowdsourcing. Early warning itu misalnya kita bicara alert ya. Kita bicara alert, itu alert mungkin bisa saja dikeluarkan oleh BMKG at least 3-4 menit sesudah kejadian, karena berdasarkan GIS dan kemudian segala sesuatunya USGS dan semua. Tetapi yang perlu dipastikan adalah ketika sesuatu terjadi, apakah gempa, apakah longsor, apakah banjir, ya, semua hazard,
Kalau itu terjadi, apakah ada konfirmasi dari komunitas? Nah, konfirmasi dari komunitas itulah yang akuntabel yang kita harapkan bisa terjadi di Indonesia, karena ini membantu kerja-kerja pemerintah. Ya, benar. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam hal ini, dan oleh karena itu kerja-kerja komunitas itu sekarang dalam, saya pinjam bahasanya Freddy ya, demokratisasi informasi. Ya. Itu crowdsourcing itu sudah menjadi satu acuan yang penting untuk kita bicara next step of early warning system. Early warning system bisa terjadi, tetapi next stepnya adalah ketika mau respon itu adalah crowdsourcing. Dan crowdsourcing itulah adalah bagian yang terpenting untuk ketika kita bicara mengurangi secondary hazard atau mengurangi dampak turutan dari sebuah hazard yang terjadi di komunitas. Jadi, dan kita masih percaya bahwa bencana itu bukan di tingkat nasional, bukan di tingkat yang lebih besar, tapi di tingkat komunitas yang terdampak. Itu aja. Freddy Ada tambahan dari sini? Sebenarnya udah itu sih memang yang mau kita lakukan itu pilihannya kenapa crowdsourcing tadi. Kalau ke bahasa riset kan itu dalam epistemologinya citizen science ya. Citizen science. Jadi karena aku melihat ada 4 komponen di situ, yaitu crowdsource tadi, kemudian sensor, IoT tadi, dan participatory process dan naratif. Yang kita sebenarnya di proyek ini akan menggabungkan keempat itu. Saya bisa share linknya, mungkin mungkin juga udah tahu ya, dia tulisan di ada linknya. Itu lengkap banyak proyek-proyek tentang itu. Tapi kita mau incorporate 4 pendekatan itu di proyek Google, sehingga dengan melakukan proses-proses pemetaan risiko untuk di understanding risk-nya melalui crowd mapping. Ini portalnya udah siap sebenarnya. Ini udah siap, tapi belum ada isinya karena nanti minggu depan baru mau di jalanan. Tapi ini contoh-contoh yang apa namanya, kurang lebih gini nanti. Tapi dia sangat lokal. Munculnya nanti levelnya sangat level bahkan rumah hasilnya. Nah, itu akan kita lakukan di daerah tadi geohazard landscape base, Salemba atau daerah rawan gerakan tanah di Pangalengan. Itu mereka mapping. Terus nanti informasi itu akan dibahas oleh komunitas dan stakeholder untuk merencanakan. Kalau dulu kan kita pemetaan partisipatif PRA dan segala macam, ini kita kombinasi itu. Sehingga prosesnya itu people center. Teknologi hanya tools saja. Dan menghadirkan ketika ini direplikasi, dia bayangin 76.000 desa. Kalau satu-satu kan mahal, time consuming. Tapi dengan ini ya kita harapannya ini akan jadi pendekatan yang sangat demokratis tapi gampang di plug and play, plug and play. Nah, dan OSM sudah membuktikannya bisa. Nah, ini juga. Nah, tapi OSM itu kan hanya building exposure. Kalau ini komponen risk tadi. Yang artinya kalau dipakai bisa untuk ekosistem. Kalau mau ngomong ekosistem menarik lagi sebenarnya. Itu dimensi lain lagi. Tapi ini jadi konsep keyword-keywordnya kan. Risikonya, ancaman, perentangan, jadi itu yang kita akan lakukan. Mohon dukungannya. Dan murah gratis. Nah, selain itu, ini ketika nanti bicara sebagai sebuah ekosistem atau sistem katakan, dia ini tidak hanya so asik untuk project DRR. Tapi ketika ngomongin ini, itu ada satu elemen sistem informasi desa. Yang which is enabling environment pembangunan tadi dari desa ke tata kelolanya, dia membutuhkan informasi ini untuk perencanaan mereka. Itu satu. Kemudian mereka juga perlu secara mandiri menggunakan informasi itu untuk dikomunikasikan ke perencana. Nah, selama ini nggak ada. Itu hanya tergantung sama pihak luar, GIS expert, konsultan expert. Nah, dengan ini by handphone dia bisa pergi, dia tunjukin ke perencana, sehingga di Bapeda, di OPD lain pun program yang mau diintervensi sudah boleh jadi tidak berulang. Itu goals besar kita. Ini ngomong ke desa, nggak ngomong untuk hanya DRR, tapi ngomongin kata kuncinya pembangunan dan pemberdayaan desa. Bahasanya bahasa undang-undang nomor 6. Itu ini yang kita melakukan. Idealnya. Kalau dari plan? Kalau dari plan juga sama masuknya. Tapi kalau teknologinya beda. Karena nggak ke situ kayaknya. Tapi kalau misalnya memang ke konteks DRR-nya, memang masuknya nggak langsung dengan
RR gitu, itu Iya. juga yang jadi mereka kayak malah resisten gitu. Tapi dengan bahasa pembangunan, pemberdayaan desa itu Iya. juga dilakukan, gimana unsur si risk perception-nya masuk ke situ kan. Itu yang dilakukan di NTT. Kalau Iya. untuk di Jakarta sendiri, dari proyek yang memang saya pegang di Urban Nexus, memang akan ada tadi dari sektor perencanaannya seperti apa sih gitu. Dan Urban Nexus memang lebih fokus pada konteksnya memang pada perempuan dan dampak ketika terjadi bencana perempuan terdampak. Nah, ini gimana sih prosesnya? Dari segi perencanaannya apa juga memang sudah ada, itu yang akan dilihat. Terus juga konteks dari si komunitasnya, justru komunitas yang akan memaparkan masalahnya mereka. Jangan memang bukan konteks bencana yang memang kayak banjir, kebakaran, malah sosial yang banyak gitu. Dan itu juga tidak tersentuh gitu oleh perencana yang hanya ngomongin ini banjir, udah alirannya udah berhenti atau dari ini udah surut, udah nggak ada banjir tapi ada kebakaran. Tapi gimana yang lain kayak misalkan prostitusi atau misalkan hal-hal yang lain kayak gitu, itu yang akan dibahas dan memang yang akan jadi researchernya mereka sendiri. Itu yang akan diangkat seperti apa. Terus juga penggunaan teknologinya ada di konteks Jakarta, namanya Sibaja, Siaga Bencana Jakarta. Tapi memang hanya untuk konteks awalnya hanya untuk pemetaan titik-titik banjir dan kebakaran. Tapi berdasarkan data yang diberikan oleh BPBD dan Damkar, terus sama masyarakat. Dikonfirmasi. Oh ya, di sini kejadian. Terus pemetaan lokasi mana yang aman. Kalau untuk banjir pasti kan maksudnya lebih mudah, daerah yang lebih tinggi. Nah, yang kebakaran yang memang sulit, jadi tidak ditentukan titik aman, tapi akses yang aman berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya daerah sini nih, dan kita kasih informasinya bahwa karena kebakaran belum tentu, misalnya kita udah petain di sini ternyata di sebelah sana gitu. Justru yang diakses itu jalan-jalan besar yang bisa dijadikan misalnya tempat evakuasi sementara, itu yang diberikan informasi pada warga kota. Dan yang masih belum berhasil itu pemetaan hidrannya, karena itu juga ternyata itu juga ditanyakan oleh Damkar, karena kita tanyakan titik-titik hidrannya ada di mana, mereka nggak punya datanya. Makanya wah, lucu sekali. Crowd mapping itu mungkin bisa. Nah, mungkin nanti bisa diinin untuk setidaknya titik-titik, karena juga ada masalah yang lanjutan ketika sudah dipetakan, kita juga nggak tahu itu hidran berfungsi atau enggak. Karena banyaknya, kalau kata Damkarnya memang bilangnya sebetulnya hidran itu ya tunggu aja, karena si kuningannya udah ada yang curi kayak gitu-gitu, udah belum lagi si airnya ada apa enggak, itu sih untuk konteks yang Urban Nexus. Dan perencanaannya memang ini yang akan coba dilakukan, sama kita akan dari topnya ada, dari tingkat komunitasnya juga jalan, tapi gimana nih proses bridgingnya, dan itu bisa di disebarkan ke kelurahan yang lain untuk konteks Jakarta. So terima kasih teman-teman sudah hadir meluangkan waktu dari jam 9 sampai jam 11 ini kurang, dan thank you. Dan saya akan menggunakan beberapa bagian ini untuk research saya berkaitan dengan multi hazard early warning system. Next planku itu melakukan observasi daily lives untuk para monitoring, orang-orang personal yang monitoring baik di BNPB, BMKG sampai ke Pusdalops di daerah yang di Bali sama di Lombok seperti apa, pengen melihat daily life-nya seperti apa, dan bagaimana picketingnya, bagaimana struggle menjadi daily operator kayak gimana, itu akan saya coba gali, karena kemungkinan mereka akan menjadi hub penting dalam network atau ekosistem early warning system. Kalau hubnya itu nggak berfungsi, apapun teknologi yang terbangun nggak akan diseminasi dengan baik maupun respons dengan baik. So itu dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman tentang penelitian saya atau apa saja? Kalau saya Mas mau titip ini, mungkin kalau nanti lihat petugas Pusdaop, kayaknya ini juga pernah disampaikan sama salah satu petugas Pusdaop, tapi saya lupa dari mana. Kalau misalkan dalam satu kondisi dia memang harus memberikan informasi dan dia ada di situ, maksudnya bisa tolong ditanya juga, maksudnya kondisi psikisnya dia itu
seperti apa gitu, Oke. karena Psikosoial. karena Stres, juga Pak. pasti kan stressful gitu, Iya. dan ketika kondisi stres gimana caranya dia bisa membuat coping yang baik gitu, bisa menghasilkan Decision making prosesnya. betul Iya, decision. iya. Karena beberapa kasus itu justru atasannya nggak ada. Iya. Jadi yang mereka yang ada di ruangan itu yang harus memutuskan gitu, gimana Iya. ini kondisinya seperti apa. Saya lupa. Pecat, langsung dipecat ya. Betul. Kan kata mereka gini, tapi saya lupa itu yang menyebutkan yang pusdalop yang mana. Kalau nggak dipencet banyak yang mati, dia bilangnya secara gamblang gitu. Dan kalau betul informasinya gitu, mereka menyelamatkan orang banyak gitu. Keputusannya di situ, dan sebenarnya proses apa sih yang mereka dalami gitu, Internal secara process. internal prosesnya itu seperti apa? So kalau di operator ada istilah no regret principle. Ya. So pencet lalu salah, there is no wrong with you. Tapi pertama kita nggak punya perlindungan hukum terhadap hal itu. Betul. So emergency law-nya nggak Betul. ada. Dan nggak ada emergency law untuk melindungi yang mengeluarkan informasi atau melakukan humanitarian work. Kalau kita pakai ambulans nabrak orang itu mati, seharusnya kita cover. Kalau di Australia itu dilindungi. All humanitarian workers, ambulans segala macamnya, if they do their work in the line of their work dalam kondisi bencana, mereka tuh nggak perlu ditakutkan, dan hakim akan memihak pada the humanitarian workers. Itu nggak ada emergency law yang mengatur itu. Satu pertama, secara prinsipal, no regret principle, secara hukum seharusnya itu emergency law melindungi humanitarian workers. Itu di Indonesia belum ada. Lalu kondisi di lapangan kan, pekerjaan monitoring kan stres orang-orang petugas itu kan. Nah, kalau aku berapa kali melakukan mini observation untuk kayak immersion untuk penelitian, kan kita harus kenal dulu sama pusdalopsnya sebelum tanggal sekian aku mau penelitian, mau nulis gitu. Karena aku untuk immersionnya aku lakukan waktu aku kerja di JK di BPBD Manado sama di Lombok, di Sulut ya. Habis itu berapa hari aku di pusdalops di Bali. Dan menariknya kalau orang-orang pusdalops dikira kan boring kan, cuma di depan monitoring. Tapi kalau kita amati their daily lives, pertama nonton sinetron atau TVRI atau apa di atas kan, yang jaga piket main game di komputernya. Kalau sore mereka itu keluarin gitar, nyanyi-nyanyi gitu. So banyak hal yang dilakukan karena mereka itu stressful, dan itu shift 24 jam. Drivernya pasti tiduran di siang hari. Kalau dilihat secara ini nggak becus ini piket tapi tiduran, tapi kan it's how they it's their life. Dan kadang-kadang orang itu pada survival, dan mereka tuh nyanyi, mereka tuh di lantai 2 jigreng-jigreng gitar yang muda-muda dengan anak-anak magang nyanyi-nyanyi. Kalau enggak yang magang cuma ketawa-ketiwi di ruangan samping pusdalopsnya yang untuk bantu. Biasanya itu dari Politeknik Kesehatan disuruh magang di rolling gitu. So ada kehidupan yang hidup di luar kebencanaan, di mana itu copingnya cukup kuat, karena whatever happens next, mereka tuh akan segera berangkat. Itu aja sih. So itu menarik gitu. Ya kita juga kalau di bencana kan kita pasti ngopi-ngopi, karaoke itu is part of the being humanitarian. Iya. Dan itu cerita itu kalau dalam kacamata program kan malah nggak diangkat ya. Jadi si user itu kalau di teknologi user experience sebenarnya itu kan experience live dari si ekosistem itu, si entity gitu. Penelitian dari MIT kan aku pakai contoh penelitian MIT kan. Itu interface antara manusia, relationship dengan monitor. So how they fall in love with the monitor. Itu kayak bercinta dengan monitor atau apa. Tapi secara how they work, so itu lebih ke antropologi. Sama diskusi tentang how they cope dengan nyanyi, dengan itu, dengan nonton sinetron di itu, dengan tidur itu thick description. So salah satu metodologi yang dipakai untuk meneliti itu pakai thick description. So so yang hal-hal yang orang merasa itu nggak penting untuk bidang kebencanaan, padahal mungkin intinya bikin social cohesion atau network yang kuat itu dari situ. Berapa banyak kita ngopi bareng, itu mungkin strengthen our resilience untuk menghadapi bencana 9 skala Richter. Kalau Bandung kayak gitu sih.
itu sih yang buat dan itu core-nya people centered itu. Dan itu yang paling nyata waktu tak Kekon. Karena di rumah kopi Horas itu sore itu sana semua orang yang workers semua. Dan kita sharing informasi. Ya, itu. Ketika kita diundang untuk misalnya meeting kosong di rumah kopi Horas. Karena memang top itu, terkenal. Jadi sebelum bencana. Ya. Kalau di Padang kan teh talua di Muara ya. That's good. Good observation. Thank you very much teman-teman. Take description-nya 2 lagi.